Selamat pagi, kita kembali akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Rabu tanggal 27 Januari 2021. Sebelum kita mendengarkan sapaan Sabda Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur karena Engkau boleh menyertai kehidupan kami sehingga kami boleh memasuki hari yang baru yang Tuhan anugerahkan. Tuhan, kami hendak sejenak mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan bimbing kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kami boleh menyatakan firman-Mu lewat sikap perilaku hidup dan tutur kata kami. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus, firman-Mu kami senantiasa jadikan pedoman di sepanjang hidup kami, menerangi jalan dan langkah kami sehingga kami tidak sesat dalam kehidupan yang kami lalui di tengah dunia ini. Inilah doa kami Tuhan, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 5. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 5 yang mengatakan, pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menyuarakan sebuah kebenaran adalah suatu keharusan. Setiap kita harus menyatakan, menyuarakan kebenaran. Namun demikian, menyuarakan sebuah kebenaran tidaklah mudah. Menyuarakan sebuah kebenaran bisa jadi sangat berisiko karena bisa membuat kita dicaci, dibenci oleh orang lain. Bisa juga kedudukan dan jabatan kita terancam. Bahkan bisa membuat nyawa kita menjadi terancam juga. Hal itulah yang terjadi dalam diri dan kehidupan Yohanes Pembaptis. Sebagaimana dikisahkan dalam bacaan Alkitab kita hari ini, Yohanes Pembaptis dipenjarakan oleh Raja Herodes Antipas. Raja Herodes Antipas memenjarakan Yohanes Pembaptis. Raja Herodes Antipas memenjarakannya karena Yohanes Pembaptis menegur Raja Herodes Antipas. Oleh karena Raja Herodes Antipas mengambil Herodias, istri dari Filipus, anak Herodes yang adalah pamannya. Ketika Raja Herodes Antipas mengunjungi rumah Filipus di Roma, Raja Herodes Antipas membujuk Herodias untuk meninggalkan Filipus suaminya dan menikah dengannya. Hukum Taurat tidak mengizinkan seorang laki-laki menikahi istri saudaranya ketika saudaranya itu masih hidup. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis menegur Raja Herodes Antipas
Sebab yang dilakukan oleh Raja Herodes Antipas adalah perbuatan yang terlarang. Namun teguran yang mengandung sebuah kebenaran itu harus dibayar mahal oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ditangkap, dibelenggu, dan dipenjarakan. Bahkan kita tahu pada akhirnya Yohanes Pembaptis dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya oleh Raja Herodes. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, kita harus terus menyuarakan kebenaran. Meskipun menyuarakan kebenaran, resiko dan konsekuensinya sangat besar. Bisa membuat kita dibenci, dikucilkan, kedudukan dan jabatan kita terancam, bahkan nyawa kita juga terancam. Tapi apapun resiko dan konsekuensinya, kita tetap harus menyuarakan kebenaran. Tentu saja, standar kebenaran bukanlah kebenaran menurut diri kita. Standar kebenaran adalah berdasarkan firman Tuhan. Menyuarakan kebenaran bisa dalam bentuk teguran ataupun nasihat. Jadi saudara-saudara, jangan takut untuk menegur mereka yang melenceng dan mereka yang mungkin tidak hidup berdasarkan firman dan kehendak Tuhan. Jangan takut dan ragu untuk menegur mereka yang salah. Tapi kita harus mengingat juga, ketika kita menegur seseorang, kita harus menegur orang itu di bawah 4 mata. Dalam kasih. Bukan untuk mempermalukan, bukan untuk merendahkan ataupun menjatuhkannya. Tapi ketika kita menegur seseorang, kita harus menegur di dalam kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari tetap hidup dalam kebenaran dan kita harus terus menyampaikan suara kebenaran. Jangan ragu dan takut. Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami belajar dari firman-Mu. Kami mau mencontohi Yohanes Pembaptis yang berani menyuarakan kebenaran. Walaupun untuk itu ia harus ditangkap, dibelenggu, dipenjarakan, bahkan dibunuh. Biarlah kami sebagai orang-orang Kristen tidak takut menyuarakan kebenaran. Kebenaran bukan menurut standar diri kami, tapi kebenaran menurut firman Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini, biarlah kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kau beserta kami tetap hidup dalam kebenaran dan tetap berani menyuarakan kebenaran. Apapun resiko dan konsekuensinya. Tuhan memberkati kami. Tuhan memimpin langkah-langkah hidup kami. Berkati seluruh warga jemaat-Mu yang mendengarkan sapaan sabda Tuhan pagi hari ini. Engkau sertai, lindungi, berkati mereka. Kiranya damai sejahtera Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.